Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pasca serangan Orlando yang dilakukan oleh orang yang mengaku setia pada ISIS, isu kontrateror makin tajam di panggung kampanye Pilpres Amerika. Namun retorika anti-Muslim yang dilancarkan Capres Partai Republik Donald Trump membuatnya kehilangan dukungan dari sejumlah rekan separtainya serta penurunan popularitas dalam sejumlah jajak pendapat. Pasca serangan Orlando, Donald Trump mempergencar serangannya kepada Presiden Obama dan Capres Demokrat Hillary Clinton. Menurut Trump, kebijakan mereka mempermudah teroris menyerang Amerika. But we're not going to let people take advantage of us. We're going to go to the movie theater. We're going to go on airplanes. We're going to lead our lives like we're supposed to lead our lives. Namun retorika anti-Muslim dan seruan Trump melarang masuknya imigran Muslim membuat gerah sejumlah rekan separtainya. We have plenty of issues, and my advice to our nominee would be to start talking about the issues that the American people care about, and to start doing it now. Meski demikian, analis menilai sebagian besar politisi Republik memilih diam daripada memicu amarah pendukung Trump. If you repudiate Trump, you are going to alienate some significant portion of your Republican voting base, and you need them all in an election where you're going to have a headwind regardless. If you support Trump, then you're stuck with his policy positions. Dari kubu Demokrat, Capres Hillary Clinton balas menyerang. A ban on Muslims would not have stopped this attack. Neither would a wall. So not one of Donald Trump's reckless ideas would have saved a single life in Orlando. Setelah serangan Orlando dan retorika anti-Muslim Donald Trump, Hillary Clinton unggul dalam jajak pendapat terkini. Pilpres AS akan digelar November mendatang. Demikian laporan tim VOA. Saudara, sejak awal setelah serangan di klub LGBT Orlando yang menewaskan 49 orang dan pelaku yang mengaku setia pada ISIS, Muslim Amerika mengutuk aksi teror ini. Mereka juga menunjukkan solidaritas bagi para korban dan kaum LGBT. Bagi banyak Muslim Amerika, Ramadan tahun ini juga saatnya untuk angkat bicara. We express our unequivocal and total condemnation of this act. Mereka mengutuk tindakan Omar Mateen yang menurut aparat menyatakan kesetiaan kepada ISIS saat menyerang klub Orlando dan menewaskan 49 orang. Di seluruh Amerika, Muslim menegaskan tindakan ini membajak nama Islam. If you're a person of the faith and you have the love of your Creator in your heart, and if your heart is full of love for your Creator, there is no room for a hate, there is no room for a crime. Sementara Muslim Orlando ini menegaskan pembunuh tidak pantas disebut Muslim. Muslim don't kill. Muslims are people who live in peace, because like Quran teaches us to respect the lifestyle of different communities. Dalam malam renungan mengenang korban di Washington DC, berikut pesannya. This discourse needs to center LGBT Muslims, give them a voice, and as an ally, all I can do is provide that platform. Berbagai malam renungan ini digelar oleh sejumlah komunitas Muslim, termasuk di California. If you believe in God, you have to believe in human equality and defend the human dignity of every human being. Para tokoh Muslim Amerika menegaskan pentingnya persatuan lintas agama dalam saat krisis seperti ini dan bahwa ekstremis tidak akan mampu memecah belah bangsa Amerika. Amen. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Terlepas dari retorika Islamofobia yang biasa muncul pasca serangan teror di Amerika, sebagian besar Muslim negara ini merupakan warga yang berkontribusi pada masyarakat. Kami ajak Anda melihat salah satu buktinya, komunitas Muslim di pinggiran kota Detroit, negara bagian Michigan, yang telah mentransformasi kawasan miskin dan rawan kriminalitas. Keceriaan anak-anak bermain sehabis pulang sekolah ini menjadi pemandangan sehari-hari di salah satu sudut kota Detroit, Michigan ini. Namun, di awal tahun 70-an, para orang tua di wilayah ini tidak akan membiarkan anak-anak mereka bermain di jalan. Pasalnya, saat itu daerah ini dikenal rawan kejahatan dan menjadi pusat perdagangan narkoba serta prostitusi. Masa kegelapan itu kemudian berubah ketika imigran dari Yaman datang dan bermukim di perkampungan ini. Pendatang Yaman yang sebagian besar bekerja di pabrik-pabrik mobil membeli rumah yang waktu itu harganya sangat murah.
Sebagai pendatang Muslim, mereka kemudian mendirikan Masjid Mu'adz bin Jabal yang punya peran besar dalam mengubah kondisi perkampungan ini menjadi seperti sekarang. When they built a mosque there and bought the building, converted it into being a mosque, then they started making investments in the neighborhood. In a space that had been basically abandoned and was very dangerous is now economically very viable. Didirikan di atas sisa bangunan gereja tua tahun 1976, Masjid Mu'adz bin Jabal sekarang mampu menampung 1.000 jamaah. Coming here, it gives me a sense of, tells me what I am and it helps me stay in myself, I mean, it just reminds you. It's a good thing. Sebagai jantung komunitas, Masjid Mu'adz bin Jabal dikelilingi perumahan penduduk, pertokoan, klinik kesehatan, dan sekolah. Dari Detroit, Michigan, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.